Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatir lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamul malaikatu muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zaidna bi hilmi wa aqrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin, ya fattah, ya alim, ya fattah, ya alim. Iftah alaina fathan qariban. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wa syarafa safi. Ya wahhab, ya ghani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil bihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab Musyafatul Qulub yang dikarang oleh Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang dikenal dengan Imam Ghazali. Maka kita akan membahas yaitu tentang bab ghalaban nafsi wa adatu syaitan, yaitu termasuk orang yang bisa menahan nafsu daripada musuh-musuhnya syaitan. Karena dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fayambaghi lil aqil ayyakna sahwatun nafsi bil ju' idza ja'al qahrul aduwullah fa inna silatu syaitan was sahwat wal aql was syarab, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibnu adam majri ila dam fayadiku mujarriba bil ju' wa in aqraban nasa ila Allah ta'ala yaumul qiyamah man talaju wa atas wa adamul muhlikat ibnu adam wasahtu wal batan fama akhrajal adam wal hawa min daril gharar ila daril dhillah wal kiram inna nahuma biha akal wasajar wa qalibatuhuma wa sahwata hatta akala wagalahuma sawatahuma wal batan bi haqqihi anatu minasyahwat. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, hendaknya bagi orang yang berakal, ya tak, maka dia harus benar-benar dia kena syahwat. Dia harus mencegah daripada syahwatnya dengan perut lapar. Jadi syahwat ini bisa kita cegah, bisa kita ibarat kata kita halangi dengan perut lapar. Karena kalau sudah perut lapar, ini seseorang itu akan mudah beraktivitas. Karena dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seorang syaitan itu bisa berjalan di antara darah, di dalam darah. Kalau sudah kita banyak makan, darah ini akan berkembang. Ibarat kata urat ini dia membengkak. Tapi kalau seandainya dia tidak makan, sedikit makan, dia akan mengempis, mengempet. Dia tidak terbuka. Karena dikatakan wasilatu syahwatu syaitan wasahwat wal aql wal syarab. Dikarenakan syaitan itu bisa berjalan di antara syahwat, makanan dan minuman. Sampai dirumpamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri ibnu adam majrid dam. Jadi syaitan itu bisa berjalan di antara ibnu adam itu dengan darah, aliran darah.
Nah, sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fayadiku mudzaribat bidu." Maka sempit. Jangan sampai unjuk peluang bagi syaitan itu untuk berjalan di antara darah kita. Nah, ini jadi sempit ini dengan apa? Bidu, dengan lapar. Kalau sudah kita lapar, insya Allah syaitan itu tidak akan bisa berjalan. Sampai juga dikatakan oleh Rasulullah, "Aqrabun nasu ilallahi ta'ala yaumul qiyamah man talajju wal atas." Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kelak fil yaumul qiyamah dikarenakan wong itu banyak lapar dan juga dia termasuk kehausan. Karena yang pernah kita jelaskan di sini kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu katanya mundur ma asbaha mundur aslam la ajidu halawatan ibadah bilalbi. Kata Sayyidina Abu Bakar katanya, aku semenjak masuk Islam katanya belum pernah aku merasa kenyang perut nih. Bayangkan kita, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu semenjak dia masuk Islam belum pernah merasakan kenyang. Kalau kita, oh subhanallah, kenyang terus. Ya dah. Dikarenakan apa juga a'dhamul wahdikat Ibnu Adam, termasuk celaka. Ya tak? Termasuk Ibnu Adam disebutkan syahwatul batan. Nah, paling celakanya kalau seandainya kita makan, ya tak? Paling banyak makan syahwat ini, itu paling celakanya Ibnu Adam. Kenapa? Karena teringat tentang Siti Hawa. Tidak memakan daripada buah yang dilarang oleh Allah waktu di dalam surga. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, min daril qarar ila darul dhullah wal iktirah. Dari tempat yang ditetapkan kekal sampai tempat yang dipindahkan, tempat yang hina dan juga yang terhina. Nah, apa yang tempat yang terhina? Yaitu dunia. Sampai di dalam hadis Rasulullah SAW, ad-dunya mal'una ma fiha illa dzikrullah wa ma wala. Kata Rasulullah kan dunia ini dilaknat. Nah, yang kita sekarang ini tinggal itu ad-dunya mal'una ma fiha, dan di dalam dunia itu dilaknat oleh Allah. Termasuk kita. Ya, termasuk manusia juga. Itu dilaknat oleh Allah. Tapi di sini ada kalimat istisna, illa, kecuali siapa? Nah, kecuali orang yang ingat sama Allah. Nah, sekarang kita duduk ingat sama Allah. Nah, ini kita tidak termasuk orang dilaknat. Tapi kalau seandainya kita sekarang ini lagi dalam keadaan lalai sama Allah, maksiat kepada Allah, termasuk kita dilaknat. Kemudian at-ta'lim muta'allim, yaitu orang yang belajar dan orang yang mengajari. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab daripada orang yang banyak makan al-batan, yaitu sebab muhlikat, dia akan hancur katanya. Ya, idza naha anil akal syajar faqal bisyahwat. Kenapa? Karena sebab makan itu yaitu dengan syahwat kita tinggi, maka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dampaknya pasti dampak yang bersifat untuk melakukan maksiat kepada Allah. Hati-hati. Itulah yang dikatakan. Kenapa? Kalau sudah kita ibarat kata dikelilingi atau diliputi daripada syahwat, maka salat syahwatun mahsuman minasijin. Tidak, maka kita akan merasa tidak akan bisa lagi kita bergerak. Tidak, pasti melakukan condong untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita jelaskan, ketika Allah menciptakan manusia, jin, tumbuhan, maka kemudian daripada hewan, maka Allah memberikan malaikat itu berupa cuman akal, tapi tidak diberikan nafsu. Begitu juga jin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hewan Allah berikan nafsu tapi tidak berikan akal. Tapi manusia dengan jin Allah berikan nafsu dengan akal. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya tak? Jangan sampai kita terjerumus, ya tak, di dalam sesuatu yang bisa menyebabkan kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sampai dikatakan hikayat Abu Hasan Al-Razi katanya annahu ra'a walidu fil manam ba'dal maut bisanatain wa alayhi thiyabu minal qatran wa qala ya abi mali ara 'alaika hay'atu ahli nar wa qala ya walid khudni nafsi ila nar wa hadzal walad minal khadi'atun nafs. Dikatakan diceritakan Abu Hasan, ya Abu Hasan Al-Razi ketika melihat bapaknya di dalam tidur, ya, di dalam tidur maksudnya dia ra'atu fil manam, dia bermimpi di dalam tidurnya ba'da maut bisanate, setelah dia meninggal 2 tahun maka dia bermimpi kepada bapaknya. Subhanallah, bapaknya itu pakaian yang compang-camping, lagi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Hasan tersebut ngomong, ya Abi Malik araka alaika haibatun nar. Wahai ayahku, katanya, aku melihat engkau ini dalam keadaan seperti orang yang susah masuk di dalam api neraka. Sebab apa? Sebab katanya aku mengikuti daripada hawa nafsuku. Sampai di dalam apa? Di dalam syairnya inni ibtala'hu bi arba'atin masalatu illa li shiddati syagawati wa ana'i. Iblisud dunya wan nafsul hawa wa kaifa ikhlas wa kullu a'da wa al hawa tadu ilal khawatir fi dhulmati wa syahwatir wal ara. Katanya yang bisa membuat aku ini menjadi menjadi bala atas diriku ada 4 macam katanya. Wasagawati wal inayah, aku minta membuat aku di syiddati syagawah, celaka. Dalam kenapa? Karena sebab iblis laknatullah di dalam dunia nafsu wal hawa, di antara nafsu dan hawa. Wa kaifa khilasu kulluhum a'da, seluruhnya adalah musuh bagi itu. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu, itulah menjala kita untuk tujuan kita atau condong untuk melakukan maksiat kepada Allah. Nah, jadi walhasil dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, jangan sampai kita makan terlalu kenyang. Dan tidak boleh. Pernah kita jelaskan juga kan, digambarkan oleh ba'dul ulama, katanya walaupun itu tumbuhan, kalau kita sering siram terus, ya, maka tumbuhan tersebut akan mati. Walaupun kita siram terus. Kenapa? Karena kebanyakan banyu. Nah, begitu juga kalau manusia, kalau sudah dikasih makan terus, kali makan terus, nah itulah dampaknya akhirnya dia akan menjadi mati. Mati apa? Tumatul goleb. Hatinya mati. Nah, kalau sudah hatinya mati, mulai condong untuk melakukan maksiat kepada Allah. Nah, kemudian dikatakan oleh katanya hikayat ba'dul ahli ma'rifat, katanya sebagian orang-orang ahli ma'rifat mengatakan ada 3 bagian untuk jihad kepada Allah. Yang pertama jihad ma'al kufar. Nah, kalau kita jihad ma'al kufar, memang jihad ma'al kufar huwa dhahir kal qauli dhahir kalladhi fi qauli ta'ala yujahidu fi sabilillah. Ada orang yang berjihad benar-benar dengan orang kufar dengan cara terang menerang. Seperti apa? Seperti kita yujahidu fi sabilillah, kita berjihad dikarenakan Allah. Kita berjihad dikarenakan Allah. Kemudian ada yang berjihad ma'a ashabi batin bil ilmi. Ada orang yang berjihad dengan apa? Dengan segi batin. Maksudnya dengan apa? Wa bil ilmi wal hujjah. Seperti dengan ilmunya, dengan hujjahnya. Ini sebagaimana di dalam Al-Quran, wajadilu billati hiya ahsan. Mereka itu memberikan debat, memberikan suatu perkara penjelasan dengan yang baik, mengajak orang yang melakukan baik. Itu berjihad juga. Misalnya ada ulama, ada ustaz mengajak kita untuk berbaik, itu termasuk jihad. Ketika kita tidak usahlah yang mu'alim, orang yang duduk untuk mustami atau ibadat ketemu ta'alim, dianya ketika dianya datang dari rumah untuk duduk majlis ilmu, di tengah perjalanan mungkin dia ada musibah, tertabrak, mungkin sakit atau dia meninggal, maka dia itu jihad fisabilillah. Nah, ini yang dikatakan. Jadi jihad fisabilillah itu banyak.
Kemudian sebagaimana di dalam Al-Quran kan wajadilu billati hiya ahsan. Yang ketiga jihad ma'an nafsu. An-nafsu mi'amaratu bisu. Jihad yang terakhir ini jihad yang dia bisa menahan daripada hawa nafsunya. Nah, ini jihad yang paling terbesar katanya. Jihad yang paling afdal. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan walladzina jahiduna fima linahtadiya subulana. Ada afdalul jihad min jihadun nafas. Yang paling afdal jihad yaitu jihad hawa nafsu. Jadi yang paling afdal jihad kita jihadi hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu itu sudah membawa kita ke jalan yang sesat. Sampai diperumpamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya wa anna sahaba radhiyallahu ajma'in wa kana ruju' ila jihadul kufar. Yaqulu raja'tu jihadul asghar wa jihadul akbar. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu perang daripada perang Badar, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah jihadul asghar. Jihad yang kecil, maka kita akan melakukan jihad yang besar. Maka sahabat bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, jihad apa yang paling terbesar? Ini jihad yang besar, melawan daripada pasukan, yaitu orang-orang kafir, kufar yang bawa senjata, membawa seluruhnya pakaian perang lengkap, dan kita tidak bawa sama sekali. Ini jihad yang paling terbesar, kata sahabatnya. Kata Rasulullah, ada jihadul asghar. Kita akan menuju jihad yang paling terbesar. Apa? Yaitu jihad dengan hawa nafsu. Nah, jihad dengan hawa nafsu inilah jihad yang paling terbesar. Yang harus benar-benar kita lawan. Kenapa? Karena disebutkan di sini wa inna masabatu jihadul hawa nafsu syaitan wa akbar min jihadul ma'a dawatul jihadul kufar. Wa yakunu waqtu duna waqtu li anil ghazil yara ibn adu walam ya'ru syaitan wa jihadul aduhu asrar min jihadul ma'alla yura. Dikatakan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau seandainya kita jihad fisabilillah, kita benar-benar ada musuh, mungkin kita ngambil pedang, kita berjihad, musuh itu bisa kita bunuh. Kalau seandainya kita bunuh dianya, kita bisa berjihad. Atau kita yang dibunuh, maka kita mati dalam keadaan syahid. Tapi kalau seandainya jihadul akbar, jihadul hawa nafsu, siapa yang nak dilawan? Kita tak tahu. Musuh kita ni tak tahu. Ada di dalam diri kita. Mana nak dilawan? Kalau ibarat kata kalau sekarang ini ada kita ini kita ada sikap uang, kita bergocok, kita berani. Siapa pun kita berani, kita ajak berantem dia. Kita berani. Tapi yang diajak berantem ni dah katik, bingung kita. Nah, itulah jiwatul hawa nafsu namanya. Yang harus kita lawan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan duniawi yang bisa melalaikan kita kepada Allah. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sampai dikatakan oleh Imam Ghazali katanya wa anna yarsahu jihad ma'ala yura wa anna syaitan ma'ahna fi nafsi minal hawa laisa likulfan li nafsi mu'in fadzalika asyaddu li anna qatul kafir tajidu nasra wal ghanimah. Kalau seandainya kita membunuh orang-orang kafir dan dapatkan ghanimah, harta rampasan, kita dapat luar biasa. Tapi kalau seandainya kita nak membunuh, jihad nafsu kita, mana kita dapat apa? Dapat apa kita? Kalau ini kan jihad fisabilillah, mungkin kita terbunuh orang kafir dan kita mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta rampasan besar. Tapi kalau seandainya melawan kita tajidu syahada wal jannah. Kemudian ketika kita mati, kita mendapatkan apa? Ya tak? Kita mendapatkan syahadah, syahid, kemudian dapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wala taqtulu syaitan wa inna qatal syaitan taga'u ala uqubatur rahman. Nah, kalau kita melawan hawa nafsu, bagaimana kita nak membunuh syaitan tersebut? Karena apa? Karena syaitan tak mungkin kita bisa melihatnya, tak mungkin kita bisa menengoknya syaitan. Ini musuh dalam selimut. Atau musuh selimut ini lebih parah dibandingkan musuh yang nyata.
Kalau ibad kata perumpamaan kata kita, kata sebagaimana yang dikatakan oleh ba'dul ulama, asyaddul maksiat al-qulub asyaddul maksiatul jawarih. Gulub ini, penyakit hati ini lebih dahsyat dibandingkan penyakit jawarih, anggota badan. Kenapa? Kalau anggota badan kita bisa kita nampak, wong itu masalah nyebili kita, mukul kita tahu nampaknya. Tapi kalau seandainya maksiat golub, masalah hati, ya mungkin kita muncul sifat hasad, dengki, fu'udon, maka kadang-kadang teman kita dewek, kita tak nyangka, tak taunya dia paling benci sama kita, hasad. Nah, ini yang harus kita lawan. Nah, maksiat inilah yang harus kita lawan, dan kita harap jangan mengikuti daripada maksiat yang mana menyebabkan kita bisa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan man faratul iman yaga'u ghadabul jabbar. Na'udzubillahi wa man waqa abdul kufar la syahwatu illa ghurah. Nah, jadi dikatakan oleh Imam Ghazali rahimallahu taala, maka kita benar-benar menjauhi daripada sifat hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu kita bisa kita jauhi? Yaitu dengan kita banyak-banyaklah lapar. Kalau sudah mulai lapar, maka syahwat kita tidak akan tinggi, dan ketika syahwat tidak tinggi, maka keinginan duniawi, keinginan apapun akan terhilang. Tapi kalau kita sudah makan banyak, sudah kadang-kadang kenyang itu berlebihan, maka mulai syahwatnya tinggi. Kalau sudah syahwatnya tinggi, mulai pasti orang tersebut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, kalau sudah syahwat tinggi, kemudian melakukan condong atas maksiat kepada Allah, pasti orang itu lalai sama Allah. Pasti lalai. Tak mungkin dia melakukan amal ibadah kepada Allah. Orang tersebutlah lalai. Sampai dikatakan oleh Imam Ghazali, katanya orang yang lalai itu termasuk al-ghafil tazidu minal khasran. Kemudian al-ghafil tazidu minan ni'mah. Wa ta'ajibu bil hikmah. Wal ghafal tazidu minal hasad. Wal ghafru tazidu minal alamun wan nadamah. Orang yang kalau sudah syahwatnya tinggi, makannya banyak, malas untuk ibadah, sudah mulai ghafil sama Allah. Kalau sudah ghafil, tazidu minal hasrat. Kalau kita galak ghafil sama Allah, itu akan mendatangkan daripada menambah sifat hasad, hasrat, rugi. Kalau sudah ghafil, dia akan mendatangkan tazid minal hasran, yaitu wong yang akan bertambah kerugiannya di dalam kehidupannya. Rugi. Kenapa dia malas tidak ibadah, rugi. Sekarang ini kalau kita perhatikan, ibarat kata saudara kita yang sekarang ini, detik ini mungkin dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah. Kalau dia tahu, ya tak, maka dia rugi. Ruginya luar biasa. Disebab kenapa? Lalai sama Allah. Nah, kita sekarang ini dikumpulkan oleh Allah, duduk di dalam majlis ilmu. Kemudian kadang-kadang kita paham, kadang-kadang kita tidak paham. Duduknya kita ini sudah mendapatkan nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena anda kan sudah pernah jelaskan, ketika kita mendapatkan amal ibadah, kita tidak akan tahu qadar amal ibadah kita duduk majlis ilmu ini, tidak tahu. Kapan kita akan tahu? Ketika kita kembali kepada Allah. Itulah sampai dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, katanya la ya'riful qadar amal illa ba'dal maut. Tidak ada orang yang tahu qadar amalnya kecuali ketika dia kembali kepada Allah. Kalau sudah dia kembali kepada Allah, maka dia akan tahu bagaimana qadar amalnya yang dia sebab dia lalai sama Allah. Nah, kemudian dikatakan juga oleh Imam Ghazali, al-ghafar tazibun ni'mah. Wong yang kalau sudah lalai sama Allah akan menghilangkan nikmat yang Allah berikan. Kenapa Allah memberikan masalah mata? Contoh,
Dengan dia lalai dengan mata tersebut, maka nikmat itu hilang. Padahal nikmat itu, mata itu bisa dipandang dengan kebesaran Allah, bisa memandang daripada orang-orang yang solihin, bisa memandang daripada Al-Quran. Tapi disebabkan dianya ghafil kepada Allah, maka nikmat itu akan hilang. Hilang. Begitu juga kaki, tangan Allah berikan. Itu suatu nikmat yang sangat besar. Sampai dikatakan an-nikmat wa ta'jibu bin hikmah. Al-ghafil tazitu minal hasad. Nah ini, wong yang kalau lupa, lalai sama Allah, itu akan bertambah sifat hasadnya. Nah, ya subhanallah. Jadi kalau seandainya tadi itu, wong yang lalai tadi sama Allah, bisa akan menjadikan wongnya rugi. Rugi apa? Rugi amal ibadahnya di sisi Allah. Kemudian dia akan menghilangkan daripada nikmat. Nikmat yang Allah berikan, dia lalai. Dia nikmat itu akan hilang. Kemudian dia akan merasa apa? Al-ghafir tazitul hasad. Kalau wong lalai, itu akan bertambah hasadnya. Jadi tengok dia duduk lagi nyantai, ghafil sama Allah, milik wong dapat nikmat, dia mulai, oh si fulan itu dapat ini, si fulan itu mulai. Kenapa? Sebab ghafil. Timbul perbuatan sifat hasad atas dirinya. Yang terakhir katanya al-ghafil tazitu malahu wan nadama. Orang yang ghafil itu dia akan bertambah ya penyesalan yang luar biasa. Penyesalan itu idak katik yang dinamakan penyesalan itu sebelum kita lakukan. Sebelum kita lakukan kita nyesal, ya Allah, ngapalah aku melakukan ini? Idak katik namanya. Yang dinamakan penyesalan itu ketika kita sudah melakukan. Ketika kita sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas, yang tidak benar, maka kita lakukan baru kita nyesal. Begitu juga kehidupan dunia. Sekarang kita ini melakukan maksiat kepada Allah, lupa sama Allah, kapan nyesal? Kalau sudah menghadap kepada Allah. Kalau sudah menghadap kepada Allah, ya Allah, ngapalah ya Allah aku melakukan ini. Sampai digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bin ahlil jannah, wong yang masuk surga ini. Tapi surganya bukan paling pucuk, surga yang paling bawah. Masih nyesal. Ya Allah, nyesal. Dia dapat surga ini, sudah dapat surga yang paling bawah, dia nyesal. Kalau dia masuk neraka, mungkin dia nyesal. Ini masuk surga nyesal. Sesalan apa? Ya Allah, kenapa di dalam dunia aku tidak banyak ibadah? Kalau seandainya aku banyak ibadah, mungkin aku paling pucuk yang aku akan dapatkan surga Firdaus. Dikarenakan dianya tadi ini nyesel dianya, kenapa dia tidak banyak ibadah kepada Allah waktu di masih dunia. Nah, sesalan ini tidak akan kita dapatkan kecuali kita kembali kepada Allah. Tambah lagi wong ahli maksiat, naudzubillah min dzalik. Itu 2 kali sesalan dia ketika dianya bermaksiat kepada Allah. Sampai diceritakan katanya, kisah ba'dum salihin ra'atul ustadu fil manam fa as'alnil hasratul a'dhaman indakum faqala hasran minal ghafal. Ada seorang tilmid, orang yang salihin, ada orang yang salihin melihat ustadznya di dalam tidur. Dia seorang tilmid, ibarat kata dia orang salihin, dia melihat ustadznya di dalam tidurnya, bermimpi dengan ustadznya di dalam kubur. Kemudian ditanya, fas'al an hasratul a'dham. Ditanya apa yang paling perkara yang paling rugi ketika paling besar ketika di dalam dunia. Perkara suatu yang paling besar ketika kita rugi, hasran di dunia. Apa katanya? Hasran al-ghaflah. Disebabkan kita banyak lalai sama Allah. Nah, wong yang banyak lalai kepada Allah inilah orang yang paling a'dhamul hasran. Paling besarnya wong yang akan mendapatkan kerugian ketika dianya lalai kepada Allah waktu di dalam masalah dunia. Sampai dikatakan oleh rawahu ba'duhum ra'ah dhunun dhanunin misrih
ya fi manam faqala lahu ma fa'alallahu bik faqala awqawani ma baina yadi faqala li ma yud'ik ma kadzaba iddahu muhabbati thumma ghafala anni fa anta fi ghaflati wa qalbi sahin dhahabat umur fi dunya fi dudun kamahi. Dikatakan dzu apa dza nur misran katanya fi manam. Maka dia bertanya, apa yang dilakukan oleh Allah ketika engkau di dalam kubur? Jadi ketika dia melihat di dalam mimpinya, maka ditanya di dalam mimpinya tersebut ditanya, ma fa'alallahu bik, apa yang dikerjakan oleh Allah ketika denganmu, katanya. Apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kubur? Ma faqan fi yadihi, dengan demi Allah katanya, bimudda'atul kadzab hadda'atul mahabbatul ghaflah. Disebabkan apa? Disebabkan aku ghafil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab ghafil ini yang sebab kita orang yang akan menyesal kelak fil yaumul qiyamah. Sampai di dalam qala syair katanya, anta fi ghaflah wa qalbus sahir. Engkau dalam keadaan lalai dan hatimu dalam keadaan lupa sama Allah. Itu nah sekarang dalam keadaan lalai. Hati kita lupa sama Allah. Dhahabal umur wa dhunubu kamahi. Ibarat kata umur kita bertambah umur setahun, masuk lagi setahun, tak terasa bertahun-tahun kita bertambah umur kita, maka dosa yang kita lakukan terus kamahi. Kita kan kadang-kadang tak terasa dosa ini yang kita lakukan. Itu padahal dosa itu transfer terus kita dapatnya. Transfer. Wa dzunubul wal umruhul dhahab, katanya. Dhahabatul umur. Umur kita bertambah, hilang. Kita lah sekarang nih bulan Rabiul Awal. Sudah habis. Masuk Rabiul Tsani. Kalau tak tahu subhanallah, tidak nyangka lagi, cepat lagi waktu. Masuk lagi Rabiul Awal. Setahun, tak terasa. Umur kita bertambah. Dosa kita masih ada. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa kita harus perhatikan benar-benar? Jangan sampai dosa kita bertambah, dosa kita umur kita hilang dan dosa kita bertambah. Sampai diceritakan seorang laki-laki rujul saleh ra'atul walid fi manam faqala ya abi kaifa anta wa kaifa haluka wa qala ya walad asyika fid dunya ghafil wa maitunatu ghafilin fi zaflatul riyad kana Ya'qub alaihi salatu wasalam wa akhirun li malaikatul maut wa zul qala ya Ya'qub malaikatul zurini ji'ta wa qadir ruh. Maka diceritakan di seorang laki-laki yang saleh waktu melihat ayahnya di dalam mimpi. Maka ya abi, katanya, ya abati kaifa anta, wahai abaku bagaimana keadaanmu, katanya. Wa kaifa halukah, bagaimana keadaanmu, halukah, manamu. Wa qala ya wani asyqa fid dunya ghafil, katanya. Kehidupan, keasikan, kenikmatan di dalam dunia itu tempat yang membuat kita lalai sama Allah. Kadang-kadang kan kita kan ingat asyik dunia, kebahagiaan kita dapatkan, itu tempat kita lalai sama Allah. Sebenarnya hakikatnya tempat kita lalai sama Allah. Wa maitul ghafil, katanya. Wa matnahul ghafil fi zahtur riyad. Ini sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Zahtur Riyad, katanya tentang Nabi Allah Ya'qub. Nabi Allah Ya'qub itu pernah didatangi oleh malaikat Israel. Datang malaikat Israel kepada Nabi Allah Ya'qub. Ditanya, kata Nabi Allah Ya'qub, wahai malaikat maut, katanya, ji'ni, katanya, engkau datang kepadaku ini, katanya, zurni, katanya, au ghabtar ruh. Kau datang kepadaku ini, kau untuk mencabut ruh atau untuk ziarah kepadaku. Kata malaikat mautnya, aku datang sekarang untuk ziarah kepadamu. Sudah cerita panjang lebar, maka ketika itu malaikat Israel pengen pamit. Kata Nabi Allah Ya'qub, wahai malaikat, berikan aku tanda-tanda, katanya.
3 sebelum engkau akan mencabut nyawaku. Kemudian tidak lama lagi datang lagi, yaitu memberikan malaikat Israel datang juga. Sekarang ini engkau datang untuk mencabut nyawaku atau untuk kau ziarah kepadaku. Kata malaikat maut, aku sekarang untuk mencabut rohmu. Maka Nabi Allah Yaqub ngomong, waktu kan pernah aku berikan, katanya, tanda-tanda. Banyak Allah sudah memberikan tanda. Dulu engkau rambutmu belum putih, sekarang sudah jadi putih. Dulu rambut engkau dulu kuat, sekarang ini mulai lemah. Dan mungkin gigimu banyak, sekarang ini mulai patah. Itu tanda-tanda yang Allah berikan. Maka di sini disebutkan di dalam syair bagi anta, disebutkan madaddahrul ayyamu dzunubul hasil ja'al rasul maut wa qalbul ghafil naimuka fid dunya ghurur wal hasran asyikku fid dunya mahal batin wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan jelaskan minggu yang akan datang masih pembahasan al-ghafal, orang yang benar-benar yaitu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.